Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Farah Fauziah dari Sangga Penegas 3 Putri kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode kepramukaan. Materi ini merupakan salah satu materi penting dalam kegiatan pramuka. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Kita masuk materi metode kepramukaan. Apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah antara putra dan putri, dan kiasan dasar atau symbolic frame. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang dapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Syarat pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Belajar sambil melakukan. Kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata menantang, serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul, daripada hanya menjadi penonton. Kegiatan berkelompok. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang kendali atau span of control. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anggota muda. Pelaksanaan metode dilakukan dengan 1. Kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, sedangkan mereka telah menjadi pramuka tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. 2. Kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. 3. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu. 4. Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
5. Materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. 6. Kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan emosi peserta didik, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan di alam terbuka mengembangkan 1. Kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. 2. Menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. 3. Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Dan 4. Membina kerjasama dan rasa memiliki. Kehadiran orang dewasa. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai. Pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda sebelum melaksanakan kegiatan berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan oleh anggota dewasa. Anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik ialah 1. Tanda kecakapan umum atau TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. 2. Tanda kecakapan khusus atau TKK yang disediakan dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan 3. Tanda Pramuka Garuda atau TPG. Tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG. Satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra, Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Kiasan dasar atau symbolic frame. Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Kiasan dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan terutama kecerdasan emosional. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Metode kepramukaan merupakan tiang atau sendi-sendi bangunan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka.
Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Ingat, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya, Farah Fauzia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.